Siapa yang rugi kalau engkau murtad? Siapa yang rugi? Siapa yang rugi kalau engkau murtad? Kalau engkau meninggalkan Yesus Kristus, kalau engkau meninggalkan kekristenan, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kau pikir aku rugi? No. Kau pikir aku rugi? No. Siapa yang rugi kalau engkau meninggalkan Yesus? Siapa yang rugi kalau engkau meninggalkan kekristenan? Coba pikir. If you have a think smart, kalau engkau punya pikiran yang cerdas, pikir. Siapa yang rugi kalau engkau meninggalkan Yesus Kristus? Kalau engkau murtad, kalau engkau meninggalkan kekristenan, siapa yang rugi? Kau pikir aku rugi? Tidak. Aku tidak rugi. Tidak rugi. Sedih? Ya, aku sedih. Sedih. Kenapa? Kenapa saya sedih? Kenapa saya sedih melihat orang-orang murtad meninggalkan Yesus Kristus, meninggalkan kekristenan? Kenapa? Kenapa saya sedih? Karena saya sadar, saya memahami kemana akhir dari orang-orang yang murtad. Jadi saudara begini, saudara kalau punya tanaman, ya ini saya kasih nih, ini ada tanaman di belakang saya, namanya lidah buaya. Lidah buaya itu ditebang, dipotong dari sumbernya, dipotong dari tanah gitu loh. Nah, kemudian kalau saya tidak biarkan lidah buaya ini pada sumbernya, maka dia akan mati karena nggak berakar. Tapi saya kasih tanah, saya kasih air, maka dia menunjukkan akar-akarnya. Akhirnya dia hidup. Coba kalau dia nggak punya akar, pasti mati. Tanaman yang nggak punya akar, itu pasti mati. Karena bagaimana tanaman itu bisa mengambil nutrisi di dalam tanah, dalam air, untuk disalurkan kepada bagian-bagian tanaman itu. Yang mengambil nutrisi itu adalah akar. Itulah fungsinya akar. Dan fungsi akar lainnya adalah membuat tanaman itu tumbuh subur, kuat, dan berbuah. Begitu juga hidupmu. Orang yang murtad itu karena tidak punya akar. Tidak berakar. Akarnya tidak dalam. Coba saudara baca dalam Matius pasal 13 ayat 21. Orang yang tidak berakar, ya, dia pasti akan murtad, meninggalkan kekristenan, meninggalkan Yesus Kristus. Walaupun dia dengar firman, tapi kalau dia tidak melekat kepada firman itu, kalau dia tidak melekat pada sumber itu, Allah itu yang telah berfirman, firman yang telah diucapkan oleh Allah, yang telah menjadi manusia. Kita kalau tidak di dalam Yesus Kristus, itu berarti kita sedang memutuskan diri kita dari sumber hidup. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Apa artinya? Artinya kalau kita tidak di dalam Yesus Kristus, maka kita nggak akan berakar. Kalau kita nggak berakar, bagaimana kita mengisi hidup kita? Bagaimana? Bagaimana kita bisa mengisi rohani kita? Bagaimana kita bisa mempunyai kehidupan kalau kita nggak punya akar? Sumber hidup kita Allah yang hidup, yang telah menyatakan dirinya melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan kalau kita tidak di dalam dia, bagaimana kita punya hidup? Bagaimana? Nggak akan bisa. Makanya dalam Amsal pasal yang ke, coba Amsal di pasal yang ke 12
12 ayat 28, saya akan bacakan. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Menuju maut. Di dalam Matius pasal 20 ayat 28, Yesus datang itu untuk menyelamatkan hidup kita. Ia menjadi tebusan. Tapi kalau saudara nggak mau diselamatkan, kalau saudara mau meninggalkan Kristus, saudara meninggalkan kekristenan, ya sudah. Berarti saudara nggak mau diselamatkan. Berarti saudara nggak punya hidup, itu dia. Dan dalam Amsal pasal 12 ayat 28, jalan kemurtatan itu menuju kemana? Maut. Terus, saudara berkata kepada saya, apakah saya rugi? Tidak, saya nggak rugi. Tapi kalau sedih, ya. Karena apa saya sedih? Saudara, kalau saudara meninggalkan kehidupan Yesus Kristus, ya, saudara, mengerikan. Mengerikan. Ini aja di bawah matahari kita banyak mengalami tantangan. Banyak mengalami persoalan. Dan bumi ini, dunia ini akan hangus. Tapi orang yang bertahan di dalam Yesus Kristus, dia hidup seperti yang Yesus katakan. Yang percaya kepadanya, walaupun ia telah mati, artinya selesai fisiknya kembali ke tanah, dia tetap hidup. Kenapa? Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 40, Kristus datang kedua kalinya untuk membangkitkan di akhir zaman. Kita dibangkitkan bukan untuk binasa, enggak, tapi hidup selama-lamanya di dalam hadiratnya. Itu saudara. Jadi kalau saudara berkata kepada saya rugi enggak kalau melihat orang-orang yang murtad meninggalkan Yesus Kristus? Tidak rugi, enggak. Karena saya juga butuh keselamatan. Itu sebabnya saya bersyukur. Di dalam Yesus Kristus, kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Begitu juga saya rindu sebagaimana saya sudah di dalam Yesus Kristus. Saya bertekun, ya, membangun hidup saya. Saya belajar mengarah kepada Dia. Begitu juga dengan hidupmu. Kalau engkau tidak mau di dalam Yesus Kristus, itu pilihanmu, ya, itu pilihanmu. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 1, engkau mengikuti roh-roh penyesat. Engkau mengikuti ajaran setan-setan. Itu pilihanmu. Jangan kau salahkan orang lain. Ya. Kalau engkau tidak mau memilih dalam Yesus Kristus, ya udah. Yang rugi engkau sendiri, bukan saya. Kalau saya sedih, ya saya sedih. Saya sedih. Tetapi kesedihan saya tidak bisa mengubah hidupmu, enggak. Karena setiap kita harus memilih masing-masing. Dan berbahagialah orang yang di dalam Yesus Kristus, yang bertahan imannya di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan saudaraku, puji Tuhan.